Kecil melihat segala keanehan. Mengadukan kepada kakak pasti ada masalah. Mungkin terkait dengan kekasih istri kamu. Namun, orang kaya itu memintanya untuk tidak berhayal. Bahkan untuk seseorang yang normal. Emosi juga mengalami banyak perubahan. Sementara itu, bunga mawar palsu sedang bersama teman di permukiman kumuh. Tidak pernah terpikirkan. Dilihat oleh pembantu yang pulang ke rumah. Bahkan mengira mata bermain. Bertanya kepada nyonya, kenapa kamu di sini? Masih bersama orang ini. Bukankah dia teman wanita jelek yang ingin merusak wajahku? Cucu cemas menjelaskan. Dia datang ke sini untuk mencari seseorang. PRT. 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 Katanya dia akan menyelidiki dengan jelas. PRT. Mengatakan akan menyelidiki dengan cermat. Cucu dalam perjalanan pulang. PRT. Dilihat oleh adik ipar yang sedang lewat. Langsung memberikan tamparan. Memukul cucu sampai pingsan. Tanyakan padanya mengapa dia memukul orang. Haha, kamu baru saja memukulku hari ini. PRT, begitu pelupa ya. PRT, penghinaanmu terhadapku. PRT, aku akan membiarkanmu kembali sedikit demi sedikit. PRT, Cucu tiba-tiba menyadari. PRT, setelah Rose kembali, dia pasti akan sangat tidak baik pada anak-anak. Mereka baru akan memiliki sikap ini. PRT, dengan gelisah, dia kembali diam-diam ke rumah mewah. PRT, ya ampun, bagaimana kamu bisa kembali? PRT mengkritik sikap buruknya. PRT tidak seharusnya bersikap acuh dan egois terhadap keluarga. Rose mengingatkannya bahwa aku adalah tuan rumah sejati di rumah ini. Kamu hanya pengganti, mengerti? Aku memiliki hak untuk menentukan pekerjaanmu. Kemudian keduanya terlibat dalam perkelahian. Tepat pada saat itu, sang kaya baru saja pulang. Suara pintu yang tiba-tiba mengetuk mendorong kedua orang itu. Saat genting, Rose yang sejati harus melarikan diri. Sementara Chow Chow tinggal. Rose berjalan di jalan dengan memakai piyama dan telanjang kaki. Harus menahan gangguan dari pria biasa. Untungnya, dia memiliki sahabat yang siap datang menjemputnya. Untuk mengusir Chow Chow, Rose mengirim foto jeleknya kepadanya sebagai ancaman keesokan harinya. Jika kamu terus mengganggu, aku akan memberitahu polisi tentang identitasmu. Meskipun kaya raya, dia sangat menyimpang. Dia tidak peduli dengan suami kaya dan sepasang anak yang lucu. Dia malah membawa uang suami kaya dan anjing peliharaan lari. Dan agar tidak ketahuan oleh suami kaya, dia malah mencari seseorang yang mirip dengannya. Seorang wanita yang mirip persis sebagai penggantinya. Namun ketika dia ingin kembali ke rumah mewah, penggantinya justru terbiasa dengan hidup mewah dan enggan pergi. Maka dia dan sahabatnya merencanakan sebuah trik, yaitu saat Chow Chow dan suaminya pergi berbelanja, memanfaatkan waktu suami menelepon di luar, meminta sahabatnya untuk mengalihkan perhatian Chow Chow. Berpura-pura bertemu sebagai teman lama. Chow Chow khawatir terbongkar sehingga hanya bisa setuju dengan percakapan. Saat itu, Mei Gui dengan cepat mendekati suaminya, mengatakan bahwa dia sudah memilih pakaian. Tinggal menunggu Anda membayar. Lalu memberinya ciuman besar. Adegan ini benar-benar mengguncang Chow Chow. Siapa yang membuatnya jatuh cinta pada pria ini? Namun saat itu dia tidak punya hak untuk menghentikannya. Kembali ke kampung miskin dengan sedih. Temannya menasihatinya untuk tidak bertemu keluarga itu lagi. Mari kita hidup dengan baik ke depan. Namun Chow Chow tidak bisa melepaskan. Bahkan demi dua anak yang lucu. Dia bahkan berani kembali untuk mengintip. Tak disangka dia malah mendengar sebuah rahasia besar. Setelah pulang kerja, kaya raya akan membawa anak-anaknya ikut dalam kegiatan orang tua dan anak. Maka dia seketika memikirkan rencana berani. Tiba di tempat sebelum Mawar datang. Dan ketika Mawar benar-benar datang dan melihatnya, marah sampai kepala seperti menyemburkan api. Tak lama kemudian, Chow Chow membawa anak laki-lakinya ke toilet. Mawar memanfaatkan kesempatan untuk menariknya ke samping dan menyelesaikan masalah. Namun Chow Chow mengatakan bahwa dia sudah menjanjikan bahwa Gemuk Wawa akan menemaninya dalam acara tersebut. Jadi hari ini dia harus hadir. Ketika anak laki-laki selesai ke toilet dan mencari ibunya, tiba-tiba melihat dua ibu. Maka Chow Chow segera mendorong Mawar ke ruangan terpisah. Menghadapi pertanyaan anak laki-lakinya, menjelaskan bahwa anaknya salah melihat. Itu tadi adalah pantulan cermin. Dengan begitu, Chow Chow berhasil kembali ke sisi kaya raya. Mawar tidak bisa menelan kekesalan ini. Namun memikirkan bahwa malam ini masih ada pesta yang harus dihadiri. Kembali dengan bangga ke samping suaminya. Namun anjing tetap tidak bisa mengubah kebiasaannya. Langsung pergi ke lokasi. Saat itu, Chow Chow sudah tiba dengan kaya raya. Sibuk berbaur dengan teman-teman lama. Sahabat karib Mawar pun berguna lagi. Sengaja menyiram minuman ke tubuhnya. Chow Chow langsung mengenali dia saat melihatnya. Kemudian dia ditarik ke bawah untuk menangani gaunnya. Rose sejati akhirnya menemukan kesempatan. Namun, sifat buruknya tidak bisa diubah. Ketika melihat pria yang mirip, dia kembali ke kebiasaannya lama. Dia kembali ke kebiasaan lamanya. Di sisi lain, Chow Chow baru menyadari bahwa dia telah ditipu. Wanita di depannya adalah rekan Mawar. Untuk kembali, dia tiba-tiba mengalihkan perhatian lawan. Lalu berlari dengan kecepatan seperti roket. Masuk ke ruang siaran. Mengumumkan bahwa Mawar memenangkan hadiah besar di acara tersebut. Mawar datang untuk menerima hadiah setelah mendengarnya. Petugas kerja terkejut. Saat masih bingung,
Sahabatnya salah mengira dan menariknya pergi. Mawar marah dan memarahinya. Baru menyadari salah mengenal orang. Sekarang masalahnya. Tapi ceritanya belum selesai. Cucu sedang menari dengan kaya raya. Seorang pria tiba-tiba mengganggunya. Kaya raya langsung menjatuhkannya dan melepaskan kemarahannya. Kemudian membawa keluar istrinya untuk diinterogasi. Karena dia melihatnya bermain-main dengan pria itu. Cucu yang disalahkan berusaha menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. Tolong percayalah cintaku padamu. Sayangnya, kaya raya tidak percaya. Dia meninggalkannya untuk memeriksa rekaman. Cucu ditinggalkan sendirian. Ditemukan oleh Rose yang sebenarnya. Cucu menanyakan mengapa dia bersikap seperti itu padanya. Rose berkata itu yang kamu layak dapatkan. Mereka kembali bertengkar. Benar-benar membuat penonton terkejut di tempat. Sayangnya mereka berdiri di sudut mati. Orang kaya sama sekali tidak melihat orang lain. Sahabat takut situasi memburuk dan akan membawa pergi Mawar. Jadi orang kaya hanya melihat Ugly saat kembali. Dia membawanya pulang. Dia bahkan meminta maaf dan mengatakan dia terlalu tergesa-gesa. Dia berjanji akan mempercayainya sepenuhnya di masa depan. Hal ini membuat Ugly begitu terharu hingga hampir menangis. Rose sejati tidak bisa menelan ini. Setelah berkonsultasi dengan sahabat, mereka punya ide lain. Maka dia menelepon Ugly untuk meminta maaf. Mengatakan dia bersedia untuk berubah. Ugly tidak bodoh, dia memastikan berulang kali apakah dia serius. Jika kamu benar-benar ingin baik pada keluarga, maka aku memilih untuk percaya padamu sekali lagi. Maka mereka berjanji bertemu di pusat perbelanjaan. Ketika waktu hampir tiba, Rose sejati datang ke toko perhiasan dan menunjuk mengatakan ingin melihat kalung besar ini. Namun saat penjual berbalik, dia langsung lari dengan kalung itu. Langsung berganti pakaian. Kebetulan, Ugly baru saja tiba di lantai ini mencari Rose. Dia dianggap sebagai pencuri oleh tim keamanan. Dia ditahan. Rose bersuka cita atas musibahnya. Suaminya awalnya tidak percaya bahwa dia mencuri setelah datang setelah mendengar berita. Namun, dia terdiam saat menghadapi rekaman CCTV dan akhirnya membayar kalung itu. Namun, yang lebih mengejutkan adalah, wanita jelek itu telah mengikutinya sejak lama. Melihat dia ditangkap, hampir saja dia tertawa terbahak-bahak. Namun, pada detik berikutnya, dia malah melihat istri orang lewat di sebelahnya. Aku akan pergi, apa yang terjadi? Dia segera pulang dan menunjukkan video tersebut kepada adik kaya. Namun, dia malah dibilang bingung. Karena dia tidak pernah membayangkan. Tidak mungkin bertemu. Di dunia ini, selain kembar, ternyata ada dua orang yang mirip sekali. Namun Mawar sejati juga tidak menyangka. Awalnya dia ingin menfitnah Ugly agar hubungannya dengan orang kaya hancur. Namun, orang kaya malah membawa Ugly pulang. Untungnya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki situasi dalam 2 hari terakhir. Keluarga kaya akan pergi berlibur ke pedesaan. Maka dia juga ikut pergi. Setelah diam-diam melihat pakaian yang dikenakan oleh Cucu, dia juga membeli yang serupa. Dia diam-diam mengintip selama beberapa jam. Akhirnya dia menunggu Cucu sendirian. Mendekat untuk bernegosiasi dengannya. Cucu akhirnya mengikuti dia untuk menghindari kecurigaan. Namun demi keamanan, Cucu tiba-tiba mengganti pakaian. Mereka berdua mendayung perahu ke tengah laut. Belum sempat bicara 2 kalimat. Mereka langsung bertengkar. Namun kali ini Cucu tidak berniat untuk mengalah. Langsung melemparkan dayung perahu. Karena dia tahu Rose tidak bisa berenang. Tapi dia bisa. Aku benar-benar bodoh karena percaya padamu lagi. Saya akan kembali berenang terlebih dahulu. Nikmati sendirian di sini. Rose marah sampai muntah darah. Bagaimana ini bisa diatasi? Untungnya sahabat datang dengan traktor. Ketika dia baru saja naik ke darat, dia melihat pasangan itu saling berpegangan tangan. Rose bersumpah akan menggunakan segala cara untuk kembali dan mengejar Tian. Sambil Chow pergi menidurkan anaknya. Dia mendekati suaminya yang sedang sendirian. Dia mulai bercerita dengan kata-kata manis yang kampungan. Sambil bercerita, dia membuatnya mabuk. Akhirnya, dia membawanya ke kamar untuk istirahat. Menunggu Chow datang mencari kaya raya. Namun melihat pemandangan yang paling tidak diinginkan. Kesombongan Rose membuat hatinya terluka. Mencintai orang yang seharusnya tidak dicintai adalah rasa yang seperti ini. Menyebabkan dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan harinya, saat hendak pulang, pikirannya melayang. Kaya raya bertanya apa yang terjadi padanya. Apakah dia marah karena kejadian semalam? Semuanya karena dia minum terlalu banyak dan langsung tertidur. Chow tidak percaya dan terus memastikan. Apakah kamu benar-benar minum terlalu banyak semalam? Kaya raya merasa sangat malu. Tidak memberinya malam yang indah. Ternyata mereka berdua tidak melakukan apa-apa. Dia langsung tersenyum bahagia. Dengan gembira mereka kembali ke rumah mewah. Tetapi Rose juga ikut kembali. Bahkan membawa Ugly keluar. Tanpa ragu langsung bertengkar dengannya. Suara ribut menarik perhatian pelayan wanita besar. Melihat dua wanita yang sama, dia langsung bingung. Rose meminta bantuan untuk mengatakan bahwa yang di depan adalah barang palsu. Tapi pelayan tidak tahu siapa yang sebenarnya. Menggendong ember air dan akhirnya menuangkan ke tubuh Rose. Membuat Ugly memanfaatkan kesempatan untuk lari kembali ke rumah mewah. Sekarang Ugly harus jujur dengan pelayan. Pelayan mendengar dengan bingung tapi dia tidak ingin menyebarkan berita. Karena sejak kedatangan Ugly, suasana di rumah jelas menjadi lebih baik. Pelayan sangat menyukainya. Bahkan berjanji untuk merahasiakan rahasia.